Vira, bentak Leo. Kenapa Mas? Benarkan semua perkataanku. Salahnya di mana? Kamu terlalu egois dan tidak adil. Vira berkata sinis kepada Leo. Leo mengesah, merasa tidak enak pada Vira sebenarnya. Tapi, juga tak mau Salma dikata-katain seperti itu di depan keluarganya. Apalagi mengatai Salma sama saja dengan mengatai dirinya. Dia membelanya, karena tak mau dipandang buruk di depan keluarga Salma. Sungguh laki-laki pelin-pelan dan tak memikirkan perasaan Vira. Salma menatap Vira sebal. Semua mata kerabat Salma menatap Vira dengan kesal, mendengar perkataan Vira. Vir, kamu jangan begitu. Tidak baik bersikap seperti itu, sopanlah sedikit di rumah orang. Leo berkata pelan, menatap Vira dengan lembut. Vira tak percaya suaminya berkata seperti itu. Cih wanita tak tahu diri. Di rumah Madu bahkan di depan keluarga Madunya berani bersikap kasar. Untung tidak serumah kamu Sal, bisa-bisa dia memakanmu jika serumah. Cibir salah seorang wanita usia 40-an dengan sinis. Jaga mulut Anda. Vira menatap wanita itu dengan nyalang. Leo bengong, tak percaya Vira bisa membentak orang lain. Setahunya, Vira sangat menghormati orang lain. Apalagi, yang lebih tua darinya. Mas, aku tadinya berbaik hati membuatmu bertanggung jawab pada janin yang ada di kandungan wanita pelakor itu. Tapi, Vira menatap Leo dan Salma bergantian, dengan tatapan sinis tentu saja. Tolong diamlah Vir, duduk manis dan jangan berulah. Itulah arti tatapan Leo kira-kira. Salma menggenggam tangan Leo erat, lebih tepatnya meremas jemari Leo. Dia menahan kesal. Vira mengedarkan pandangannya ke arah para keluarga Salma. Mereka menatap kesal ke arah Vira. Tapi aku berubah pikiran Mas. Aku ingin kamu mentalak wanita itu seusai melahirkan. Masalah anak, aku rela merawat bayi tak berdosa itu untuk jadi adik Ara. Vira kembali menatap Leo dan Salma. Vira. Salma berdiri dan menghampiri tempat Vira. Vira sudah berdiri dengan tatapan sinis kepada Salma. Mereka saling berhadapan. Kamu pikir Mas Leo akan meninggalkanku demi kamu? Jangan mimpi kamu. Tersenyum sinis. Belum jadi istri saja, dia sering bersamaku. Apalagi sekarang statusku istri dan sebentar lagi jadi ibu dari anaknya. Salma tersenyum sinis, menatap Vira dengan mengejek. Benarkah? Vira menyunggingkan senyuman mengejeknya. Dengan nada bicara yang dibuat mengejek pula. Sayangnya kamu adalah istri yang tak dianggap di depan umum. Kamu tahu, jika saja perusahaan Mas Leo tahu dia punya istri dua, apa yang akan terjadi? Vira tersenyum sinis, menatap Salma kemudian Leo. Leo tampak tertekan, dia frustasi. Dua istrinya saling bertengkar. Suami kita akan diturun jabatan kan? Bahkan, Vira tersenyum kembali dengan seringai di sudut bibirnya. Bisa saja dia dipecat. Menatap Leo dengan sinis. Dia akan jadi gembel. Aku tak yakin, kamu mau punya suami gembel. Vira menatap Salma dengan sinis, suaranya setengah berbisik. Namun, penuh penekanan. Salma terdiam, tangannya terkepal. Gak maulah punya suami kismin. Kamu ingin aku datang ke kantormu dan mengadukannya Mas? Vira bertanya dengan sinis. Vir, tolong hentikan pertengkaran ini. Leo berdiri dan mengelus punggung Vira dengan lembut. Tentu saja dia tak mau, kalau sampai perusahaan tempatnya mengabdi sejak dia jadi anak magang, hingga jadi karyawan tetap. Bahkan, kini posisinya sangat bagus sebagai direktur keuangan. Susah payah dia bekerja dengan serius, sampai sering lembur pula. Tak maulah dia tiba-tiba dipecat gara-gara dianggap tidak setia kepada istrinya. Kenapa bisa buat peraturan seperti itu sih pemilik perusahaan itu? Sial, sungguh menyebalkan. Oh ya Mas. Vira berbalik menatap suaminya tersenyum lembut, akting tentunya. Vira melingkarkan tangannya di lengan Leo dan bergelayut manja di sana. Leo mengesah, melirik ke arah Salma yang menatap mereka jengkel. Para kerabat Salma pun sama jengkelnya dengan tingkah Vira. Hentikan ocehanmu itu. Sebaiknya sana pergi sebelum kami tambah marah.
ucap salah satu kerabat Salma, geram. Dengan senang hati Bu, Vira masih menempel pada suaminya. Oh ya, kamu, menatap Salma dengan sinis. Silahkan cari suami baru, tapi jangan suami orang ya. Cari sana yang masih lajang, hentikan kebiasaanmu yang suka merusak rumah tangga orang itu. Mengejek, Salma mengangkat tangannya hendak menamparkan Vira. Vira terkejut dan belum sempat membela diri. Dia memejamkan matanya. Dingin, tak terasa apapun di pipinya. Saat matanya terbuka, dia melihat tangan Salma ada dalam cengkraman Leo. Vira merasa sedikit tenang. Masih ada perhatian dari suaminya itu rupanya. Salma, bentak Leo keras. Dia mengejekku Mas. Salma geram. Tapi tak seharusnya begini, bentak Leo kembali. Salma meneteskan air matanya. Dia kakak madumu. Hormati dia, kalau saja kamu dan keluargamu tak mengejek duluan dia tak akan begitu. Suara Leo melembut. Salma terdiam, hanya derayan air matanya yang mengalir. Dasar tak tahu diri, cibir keluarga Salma yang setengah baya. Yang tak tahu diri itu siapa? Vira melirik yang bicara. Yang dilirik sedikit ciut, melihat tatapan Vira yang tajam. Tin, tin, tin. Terdengar suara klakson mobil dari luar. Sepertinya jemputanku sudah datang. Aku mau pulang dulu Mas. Vira melepaskan tangan Leo. Dia berbisik di telinga suaminya itu. Oh ya Mas, masih ada Mas Yuda dan Arman yang setia menungguku Mas. Jadi jika kamu menyia-nyiakanku, maka aku akan pilih salah satu dari mereka. Tersenyum. Jangan sampai kamu menyesal Mas, mereka tampan dan tentu saja mapan. Kamu tahu itulah pastinya, lebih kaya darimu juga. Tergelak tanpa suara. Vira berjalan keluar tanpa menoleh lagi. Terdengar sorakan keluarga Salma. Diam, bentak Leo kasar. Semua langsung menutup mulutnya rapat-rapat. Ada apa ini? Ibu Salma tiba-tiba saja muncul dari arah dapur. Tadi ibunya ke pasar bersama suaminya. Ada sesuatu yang kurang, yang harus dibeli. Dan datang lewat arah pintu belakang. Tak ada apapun Bu. Salma tersenyum. Dia tahu kalau orang tuanya pasti akan memarahinya jika tahu apa yang terjadi hari ini. Para kerabatnya pun diam. Leo melangkahkan kakinya setengah berlari mengejar Vira. Vira sekuat tenaga menahan diri agar tak menangis. Tadi dia mengirimkan Sherlock kepada Arman, setelah menimbang-nimbang. Dia ingat apa yang pernah Arman katakan padanya. Kamu bodoh, kamu lemah. Jadilah kuat di hadapan pelakor itu. Jangan sampai dia merendahkan harga dirimu. Kamu punya hak lebih besar daripada dia. Namamu tercatat di negara sebagai istrinya sedangkan namanya tidak. Perkataan Arman itulah yang memberikannya kekuatan. Meski sebenarnya, tangannya sudah gemetar dan lututnya terasa lemas. Dia berusaha tegak berdiri di hadapan mereka semua. Aku ingin cepat pulang dan menumpahkan tangisku. Menangis dalam hatinya. Sebuah mobil sedan mewah warna putih terparkir di halaman. Pintu depan kemudi terbuka, dan keluarlah sosok Arman dari sana. Melambaikan tangannya ke arah Vira dengan senyuman yang lebar. Lalu, menatap kesal ke arah Leo. Leo makin geram melihat kehadiran Arman. Tangannya terkepal kuat dan rahangnya mengeras. Arman sudah melihat raut wajah sendu Vira, sepertinya dia rapuh saat ini dan hendak menangis. Arman menggelengkan kepalanya, menatap Vira. Hentikan. Jangan sampai menangis dan terlihat lemah seperti itu. Itulah kira-kira arti tatapan Arman. Vira berhenti melangkahkan kakinya tepat di depan pintu depan mobil satunya, menghela napasnya dalam-dalam untuk menetralkan perasaannya. POV Vira. Vir. Mas Leo berteriak, aku tersenyum kecut. Rupanya suami brengsek tak ada akhlak itu mengejarku. Baguslah. Biar pelakor kesayangannya itu mencak-mencak. Aku diam tak berbalik dan mulai memegang handle pintu mobil, hendak membukanya. Grab. Aku menoleh. Mas Leo menggenggam tanganku kuat. Hingga, aku merasakan sedikit sakit. Namun, ku tahan saja. Biar gak kelihatan lemah, gitu. Vir kamu mau pulang. Aku jadi merasa geli.
dia nanya seperti itu? Kan udah jelas aku mau pulang. Bodoh apa on ya suamiku ini. Jawabku malas. Sebenarnya, suaraku gak keluar sih. Kalau aku paksakan bicara, takutnya malah nangis. Dan ketahuan dong sisi lemahku ini. Mas Leo menatapku dengan lembut. Aku balas menatapnya dengan sinis, sebentar. Hanya sebentar, mana kuat aku kalau lama-lama. Bisa auto nangis aku. Ara. Beri mama kekuatan untuk membuat ayahmu hanya milikmu dan mama saja sayang. Jangan sampai dia terlena dengan pelakor itu. Aku tahu, pasti Salma ingin menguasai Mas Leo saja. Dan berniat mendepakku. Oh no, super big no. Tak akan aku biarkan pelakor. Meski sebel sama Mas Leo, tapi aku cinta dia. Bucin kali, entahlah, tapi kalau terus disakiti begini mana tahan juga sih. Aku bisa saja minggat, tapi keenakan dong tuh pelakor. Aku tak mau juga dong kalah dari pelakor sialan itu. Ya Allah maafkan hamba yang jadi banyak memaki dalam hati begini. Fir, sayang, Mas anterin pulang ya. Jangan bareng pebinor itu. Aku sampai kaget dengan ucapan suamiku barusan yang berkata sinis sambil melirik ke arah Arman. Aku menatap Arman sekilas. Maafkan perkataan suamiku, Itulah kira-kira arti tatapanku pada Arman. Merasa tak enak, suamiku menyebut pebinor pada teman terbaikku itu. Dia tersenyum tipis, dia pasti mendengar suara Mas Leo yang sengaja berkata cukup keras itu. Vira ayo pulang sekarang. Arman menginterupsi. Aku mengangguk. Ku hempaskan dengan kuat tangan Mas Leo agar terlepas. Oh no, tapi dia malah menyentak tanganku kuat, hingga aku sekarang ada dalam pelukannya. Maas, bentakku dengan suara meninggi dan ketus. Tatapan mataku sengaja aku buat tajam, memelototinya maksudku. Syukurlah, keberanian muncul di saat yang tepat begini. Mas yang akan nganterin kamu pulang. Suaranya tajam membuat nyaliku ciut. Dengan segera Mas Leo menyeretku menuju mobilnya. Aku melihat ke arah Arman. Dia tersenyum dan mengacungkan jempolnya. Ikuti saja, dia gak akan berbuat macam-macam sama kamu. Arman berkata tanpa suara. Untunglah aku gak tell me amat. Aku paham maksud bahasa mulut temanku itu. Terima kasih. Ucapku tanpa suara pula, tak lupa aku tersenyum sekilas. Kini aku sudah duduk di jok depan mobil suamiku. Mas Leo mulai menghidupkan mesin mobilnya. Mas, mau kemana kamu? Suara nyaring bercampur kesal itu terdengar. Aku tahu, itu suara siapa. Tentu saja suara Salma. Mas, biar aku pulang bareng Arman saja. Lebih baik kamu urus dia. Kulirik Salma dengan ekor mataku dengan malas. Aku tak mau dianggap sebagai orang tak berperasaan, yang melarang seorang suami menemani acara 4 bulanan istrinya itu. Aku masih punya hati, tapi tak kusangka Mas Leo malah melajukan mobilnya keluar dari halaman rumah mewah ini. Aku tak tahu, mungkin jahat memang aku ini. Tapi, aku bahagia suamiku lebih memilihku ketimbang dia. Jujur saja aku tertawa dalam hati. Maaf ya Salma, Mas Leo kembali kamu. Atau jangan pernah menginjakkan kakimu lagi di rumahku ini. Kulihat lewat spion, Salma berteriak histeris sambil menangis. Aku jadi ingin tertawa geli. Rumahnya dia bilang, ini kan yang beli Mas Leo, aku yakin sertifikatnya pasti atas nama Mas Leo. Ibu Salma keluar menenangkan anaknya itu. Para kerabatnya pun ikut menenangkan dan menatap sinis ke arah mobil yang ku kendarai. Mungkin mereka sedang mencibir kami, dan menghasut orang tua Salma. Setahuku, orang tua Salma adalah orang yang baik. Tapi, sudahlah aku tak perlu memikirkan hal-hal yang tidak perlu seperti itu. Kulihat raut wajah Mas Leo yang tampak lelah. Mungkin, merasa jengkel dengan tingkah para istrinya. Salah siapa menghamili pelakor itu dan menyakiti hatiku. Dapat kulihat lewat spion, mobil Arman membuntuti mobilku. Dia memang sahabat terbaikku, entah kenapa aku bisa gak jatuh cinta sama dia sejak dulu. Padahal dia tampan, mapan, baik pula. Dan Arman,
masih setia jadi temanku. Meski ungkapan perasaannya berulang kali aku tolak secara halus. Dia memang pria yang baik, semoga dapat jodoh terbaik. Kasihan jomblo terus. Tak sadar aku tersenyum sendiri. Mas Leo rupanya memperhatikanku. Memikirkan apa? Dari suaranya terdengar tidak suka. Sekalian saja aku komporin. Memikirkan Arman, dia itu baik banget sama aku mas. Sepertinya dia cinta banget sama aku deh. Aku tersenyum kepada Mas Leo. Cekit.